Tapi ini pesawat juga pakai Vespa deh. Bisa. Ya sabuk. Tolong sabuknya ya. Sabuk kita biasa pakai tali sepatu. Opsi atau Pakai baju nopo dasar. Selamat datang di Deep Club. Sama saya Yunus Satati. Baik Krisyanto. Dimana kita akan membahas putar misi-misi kreatif. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang gila pasti. Dan untuk episode kali ini kita kasih clue dong. Ada tangan seorang perempuan wanita tangguh Visi. rider. Nah, clue-nya teng. Bahagia. Kan di cover juga sih ya. Harusnya dia sosok misterius lagi. Langsung aja kita panggil ini Tegia. Tegia di Mid Club. Mid Club. Nah, sengaja kita milih Tegia karena Tegia sosok ingin memperkasih diri. Ingin memperkasih diri sebagai apa coba? Sebagai saya Gia, sebagai yang diundang di sini. Jadi Tegia ini seorang influencer. Ya. Terus juga dia mempunyai komunitas dan aktif juga di komunitas teng. Vespaan ya. Terus juga seorang host, ini konfirmasi kalau salah ya. Betul. Seorang host, MC juga tentunya seorang ibu rumah. Betul. Piercinger. Pirsal. Oh, Ada. Enggak banyak sih. Bisa diceritain dulu nggak? Gia bagaimana bisa menjadi seorang teng. Berawal dari mana? Dari mana kenapa Vespa? Wanita dan Vespa itu kayaknya Ribet. ya Ribet. Tuh kan. Nggak biasa lah. Nggak biasa. Sekarang banyak tahu, iya? banyak pisan, pembalatak, sok udah buka IG, TikTok, banyak pisan. Cewek-cewek yang Pakai Vespa. Nah, Iya. Tapi kalau dulu emang nggak banyak ya, dulu nggak banyak. Terus aku ngeliatnya kayak, menarik aja ya pakai Vespa. Meskipun waktu itu aku belum tahu seribet gitu ya pakai Vespa teh gitu ya. Tapi sekarang ribet nggak? Sekarang enggak. Sekarang mau punya suami, jadi kalau ada apa-apa, Urusan suami. Aku mogok di sini. iya lagi benar. Tapi biasanya kalau cewek pinggir jalan pakai Vespa mogok pasti selalu ada. Iya sih, selalu ada sih. Solidaritasnya. Ada ya? Ada. Asal ada basta kok. Benar. Lepas simpen teleponnya dia mau ya, ada yang nyamperin. Benar. Kenapa teh? Dari tahun berapa? Kira-kira dari SMA 2010. 2010 sekarang 2010 ya. Sekarang udah setahun. Iya, 15 tahun. kenapa Vespa? Kenapa Vespa? Karena pada saat itu nggak ada lagi yang bisa aku beli. Kok lagi yang bisa dibeli? Nggak ada yang bisa aku beli dengan duit segitu pada saat itu. Aku beli Vespa pertama aku tuh Super tahun 77 itu cuma 1.500.000. Tahun 2010 ya itu. Tuh. Sekarang berapa? Sejuta dari papa, 500-nya dari aku. Duna dari Paling super tuh juga 1.500.000. mesinnya doang. Oh berarti awal beli Vespa itu bukan karena hobi? Bukan, karena gak ada lagi pilihan kan. Di keadaan. Saat itu untuk Ya mobilitas aja. Mobilitas. Emang gak tarik ke Vespa gitu kayak oh iya gitu. Pengen nih. Sebenarnya dulu teh papa juga pakai, cuman dijual lah nggak tahu kemana gitu. Terus pas lihat Vespa teh lucu bentuknya. Terus waktu itu mah ada nggak banyak yang pakai teh, cewek teh nggak banyak gitu. Komunitasnya juga belum ada pada saat itu. Jadi kayaknya lucu ya pakai Vespa. Asal ditinggalkan batur. kali cewek itu. Ya, sih bisa. Apa? Yang bisa dilihat sama orang. Apa? Yang Anggora. Jangan sampai helm deh. Iya lagi. Iya, kehujanan berdiri teh.
Kecuali lewat pantai kan garing ya. Emang bahaya. Tapi teh maksudnya ini mah nanya doang. Yang teteh pakai dari tahun 2010 itu Vespa-nya jenis apa? Karena Vespa kan banyak ya. Iya. Ada Super, ada Sprint, ada PX, ada apa? Nah, yang waktu itu tuh Super tahun 77. Dari tahun 2010 tuh. Ya, terus aku jual sekitar tahun 2014 gitu kalau nggak salah, 2014. Terus gantilah ke PS yang sampai sekarang sama aku. Jadi berarti sekarang makanya PS ya? Pakainya PS Sera tahun 86. Wih, warnanya? Sekarang warnanya pink. Oh, pink, oke. Ya stand saja. Itu sih orang sama saya. Ada harganya biru lagi. Biru. Kalau momen ini teh kan awalnya kan hanya untuk mobilitas saja ya. Betul. Momen ya teteh Vespa kayaknya dijadikan hobi. Mungkin ya ada ketertarikan ke Vespa itu momennya apa? Oke, jadi waktu itu ya tahun 2014-an itu aku ketemu sama satu temen perempuan juga yang pakai Vespa, orang Cimahi waktu itu. Masih temenan sampai sekarang. Alhamdulillah, tidak ada apa-apa. Janganlah ya. Jangan. Namanya Kiki, dipanggilnya Oe. Oe. Dikut bisa nggak? Oe. Orang Cimahi, terus kayak dia tuh punya komunitas gitu. Dia udah di komunitas duluan, tapi sih cowok pada saat itu. Ya, Dia, Vespa. betul, komunitas Vespa. Sih cowok-cowok. Nongkrongnya dulu mah di Dago. Oh iya. Dago. Bukan sepanjang jalan itu Dago yang Kapayang ya, Ya. yang DAGO. Pada singa. Ya, bedak singa belakang situ. oke. Nongkrongnya di situ. Terus malam minggu dong. Ya, teman-temannya itu yang cowok-cowoknya dia tuh. Bersama dengan S Satria yang gitu-gitu ya. Ya, pokoknya banyak ya di situ. Terus ikutan ke sini nongkrong lah. Akhirnya deket lah sama Owe. Nah, pada saat itu Owe nggak Game tulisannya PS jadi mahal gitu. dulu Owe malah pada saat itu udah pakai Spartan dia. Oh, Nggak ngerti ya. ngerti atau kebenaran? Gak tahu pokoknya Owe waktu itu waktu aku kenal tuh dia udah pakai Spartan yang 200 cc. Jarang kan itu pada saat itu. Terus badannya tuh kecil, Spartan tuh gede gitu kan ya. Maksudnya ih keren nih, kata aku kayak lucu. Terus udah nongkrong dan sama Owe tuh pada saat itu kayak kecetus, kayaknya seru ya ngumpulin cewek-cewek. Awal mulanya di situ. Cewek-cewek, iya hayu tuh teh. Nah, iseng lah kita kalau dulu ya tahun 2015 2016 di Bandung teh memang scene ini teh kayaknya lagi rame banget si scene Vespa ini teh. Ya 2016-an. Ya sekitar itu kan kayak ada aja acara, ada aja Udah rolling. mulai ramenya kayak small friend kali ya. Ya itu udah mulai rame. Pokoknya perpespaan duniawi teh sudah rame loh ya gitu kan pada tahun itu teh. Ngerasain terus ayo kita ngomongin cewek bikin Instagram baru rame-rame. Cuman Instagram cuman baru foto-foto doang gitu loh. Baru foto-foto doang. Terus kayak hayu teh ngumpulin, kita posting. Terus ke teman-teman terdekat, adalah beberapa cewek yang kita kumpulin. Kita main bareng. Waktu itu kita punya nama iseng-iseng namanya Indo Vespa Girl. Wah, Lucu banget ya. Indo gitu. Karena waktu itu belum. Karena waktu itu belum banyak kan komunitas Vespa perempuan apalagi perempuan. Iya, khususnya perempuan. Jadi pada saat itu ngumpulin beberapa kayak ada 5 orangan. Nah dari situ Itu cewek semua? Cewek semua. Kita kumpul ya, sering posting, ngumpul sama teman-teman lain, datang ke acara. Mulai terlihat nih banyak ternyata di Bandung tuh si cewek-cewek yang pakai Vespa. Kalau kita juga gabung sama teman-teman yang lain di VAC kan tahu pasti ya. Vespa Club ada perempuannya namanya Mojang VAC. Itu juga bareng. Jadi ini mah ya bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng. Dari situ banyak, makin banyak yang mau masuk. Biasa kalau perempuan makin banyak orang makin liar kan gitu ya. Tapi itu jadi arisan ya? Kadang sih arisan busi atau kupri gitu kan. Tapi itu arisan warawe aja. Oli samping gitu ya. Terus kenal lah sama teman-teman lain yang dari luar kota, cewek-cewek banyak gitu. Ternyata banyak banget loh cewek yang pakai Vespa teh. ada wadahnya aja. Betul pada saat itu.
kenal lah aku sama namanya Teh Nelly, orang Bogor. Kan dulu tuh aku setelah lulus sekolah gitu ya, kan nggak langsung kuliah gitu ya, gap year dulu main, jadi isinya main kayak naik Vespa ke ujuk-ujuk di Bogor lah, ujuk-ujuk di mana lah. Si komunitas cewek itu atau Nggak, emang yang aku, cowok? weh. Sendiri? Aku emang gabut gitu. Sendiri ya? Sendiri, kadang sama temen aku namanya Medi. Dulu ya, kita kenalnya di Indonesia. Sambil nangis ya Teh? Enggak dong. Enggak dong. Dulu kok bebannya belum banyak. Sekarang asal loba. Dulu mah kan bapaknya busi unggul. Samping. Minta sama. Terus lu pengen Vicoli? Botol. Beratnya atau rada berat. Terus kayak sama Medi, teman aku itu, kita kayak, "Ayo Teh, kita ke Bogor yuk, hayu," gitu. Ayo, nah kenalan sama Teh Nelly waktu kita ke Bogor itu, ada acara gitu. Kenal jadi deket. Nah Teh Nelly ini punya komunitas juga di Bogor, namanya Ladies Club Veronica. Ya, jadi Ladies Club Veronica ini udah ada dari tahun 2008. Dari tahun 2008. Terus di Indo Vespagal ini yang di Bandung ada sedikit kelas lah. Biasa cewek mah Pak. Pecah kongsi. Iya. Aing-aing Pak ini, Pak aing-aing. Soal cowok bukan? Bukan. Bukan. Bisa jadi ya. Terus yang dicolokin. Tapi yang ini mah tidak usah disebut ya namanya ya. Soalnya udah akur ya, pada akur. Mau wewe. Terus ya ada kelas, terus aku bilang ya udahlah kita masing-masing aja kayak bobogohannya. Kita masing-masing aja. Terus dewasa sih itu. Terus damai. Udah pada saat itu Teh ya udahlah. Nah pada saat yang bersamaan Teh Nelly ini ngajak aku, ya udah kamu di sini aja Gi. Di si Veronica. Iya, tapi anggar urang sorangan ya di Bandung Teh. Yang lainnya di Bogor. Dari sana Teh. Iya, aku ke Bogor. Dan ntar si berarti Teh Gia tuh sekarang aktif di Veronica. Iya. Ada lagi nggak komunitas selain Vespa? Enggak. Veronica. Iya. Di Veronica ini Teteh sendiri di Bandung. Iya. Oh, oke. Sekarang ada 15 orang. 15 orang. Saya sendiri di Bandung. Jadi anggar batur. Sisa Dari sekian yang itu di Bandung cewek yang Vespa-Vespaan enggak ada atau Enggak ada karena Veronica cuma masukin anggota setahun sekali. Itu pun eksklusif biasa. iya, satu orang. setahun tuh Setahun. kuotanya. Kadang masukin, kadang enggak. Gimana Teh Nelly-nya? Si 14 itu di mana sekarang? Ada yang di Bogor, berarti ada 3 yang di Bogor. Karena emang basicnya kan di sana di Bogor. Berarti base di Bogor ya? Biasanya di Bogor. Terus ada yang di Jakarta, ada yang di Purwokerto, di Solo, ada yang di Jogja, ada yang terjauh di Jayapura. Di Jayapura. Jadi ada cara perekrutan yang dari jadi ada satu anggota kita, ada salah satu teman aku yang di Veronica ini namanya Trigela Atarit. Tari namanya, dipanggilnya Tari. Dari Jayapura. Enggak, dari Jakarta dia. dari Jakarta. Dia dari Jakarta. Boleh di searching di Google, kayaknya nama Tari udah banyak. Dia dari Jakarta tuh, dia udah pernah touring dari Jakarta Sabang, Jakarta Merauke. Sendiri. Solo riding selama 2 tahun. Dulu jadi Tari itu pas ke Bandung dia ketemu sama aku, pas kemana-kemana, jadi dia yang menyebarkan ini gitu loh. Dia yang menyebarkan. Nah sama si Alke ini, Keke yang di Jayapura ini, ketemu di Jayapura gitu. Nah, Keke tuh aktif di Vespa di sana di Jayapura. Tapi Keke baru berapa bulan lalu juga kesini Pak Ke Bandung. ke Bogor kita ketemu. Ke Bandung terus sama aku riding ke Bogor. Kita ketemu. Dia dari sananya pakai Pesawat sekarang. kirain bawa gitu. Tapi ini pesawat juga pakai Vespa deh. Bisa. Ya sabuk. Tolong sabuknya yang Diurungkan gitu. Jangan panas sini ya. Gak ada aja. Gasolina gini bau. Ini mah boros. Kalau Veronica sendiri apa kegiatannya? Kegiatannya Reguler lah ya reguler. gak ada, kan sendiri saya di sini. Jadi kalau ada Si taruhannya sendiri. Tapi kumpul-kumpul dan pernah dulu tahun 2017. Nah, itu Tari baru pulang dari Merauke. Atau ntar ya KBH. Tari pulang dari Merauke, terus
Teh Nelly waktu itu lagi jalan ke Banyuwangi, Keke di Malang. Keke yang di Jayapura itu dia di Malang. Itu aktivitasnya banyaknya di Jawa ya? Iya, banyaknya di Jawa. Kan membernya banyak di Jawa. Banyaknya di Jawa. Terus Tari, aku waktu itu siaran. Aku dulu siaran kan. Aku dulu lagi siaran terus kayak, Teh, kita janjian yuk ketemu yuk di mana? Di Surabaya. Oke, kata aku gitu. Kita janjian di Surabaya. Aneh Di kan? Surabaya. Sikali kercor ini. Oke, Surabaya. Ya, jadi kita janjian di Surabaya. Aku sama Tari. Tari itu kan dari Merauke dia naik kapal kan, naik Hercules ya. Lonto dong. Iya. Yang dibawa sama motornya pokoknya itu. Turun di Surabaya kan. Terus aku ke Surabaya ketemu sama Tari. Terus dari Surabaya itu Tari mengide. Tadi kan kayak kita dari Surabaya pulang nih, nemenin Tari pulang kita jalan bareng gitu. Kita ke Bali dulu yuk. Oh, hayu kata aku taksi. Gampang sih kan. Bisa loh. Oh, hayu kata aku, kebetulan kan Teh Nelly ada waktu itu ada acara di Kediri. Iya, Kediri. Enggak. Itu di Banyuwangi deh kalau nggak salah ada. Pokoknya masuk Jawa Timur, Timur ya. Iya, pokoknya di situ aku lupa karena keseringan ke Jawa Timur waktu itu. Kita jalan dulu ke Bali, ntar janjian sama Keke sama Teh Nelly. Oh, hayu kata kita jalan lah, akhirnya kita ke Bali. Tapi baru sampai Probolinggo waktu itu motor yang aku pakai trouble. Teh Nelly yang sudah di Banyuwangi akhirnya ke Probolinggo sebelum Alas Baluran. Ya. Terus nyusul lah bawa kolbak mobil kolbak. Terus kan mawa. Teh Nelly membawa kolbak untuk menyelamatkan kita pada saat itu karena kan jalurnya teh poek pisan ya. Sangat pikap. Pokoknya parah pisan. Terus ada ibu-ibu lagi ngomong kayak, ngapain kalian di sini maghrib? Gak boleh tahu orang barat ke timur maghrib, apalagi cewek katanya gitu. Kan makin soak ya. Gitu. Udah rumah teh nggak ada di sana tuh jarang. Ternyata kan kita ngebongkar dulu motor. Divisi dari mana karena kan ceket. Apa ceket bahasa Indonesia ya? Ngejim. Ngejim lah. Pokoknya mau Ya itulah ya. Ngejim mah tuh. Ngejim. Ya itu coba kayak bawa kolbak dari Banyuwangi ke Probolinggo. Kita tuh mogok maghrib. Dia baru datang jam 2 subuh. Tapi ada temennya sih yang kayak, itu ada teman-teman aku di sana kata Teh Nelly teh. Staynya di mana? Di pinggir jalan. Di jalan. Di warung ada. Di rumah warga karena jauh. Rumah warga. Karena di situ udah nggak ada pemukiman jalan. Nggak ada, jarang banget. Kayak ini rumah atau ada rumah lagi jauh. Tapi bener ya yang slogan satu Vespa sejuta saudara. Betul. Solidaritasnya tinggi. Karena satu Vespa sejuta saudara, 1 juta nggak dapet Vespa. Benar. Satu juta suratnya aja. Sejuta jok Akrila. Iya lagi. Jam 2 dijemput. Jam 2 baru dijemput, terus Subuh itu berarti. iya, tapi untungnya ada teman Teh Nelly yang nyamperin kita duluan, bawa kita makan karena kalau nggak makan bisa Tapi minum gitu tuh atau ya haus gitu. minum apa? Coba orang haus gak? Enggak. Ya, Mau ngasih minum. Saya haus. Lain nih. Boleh. Haus. Kita lanjut ya. Terus datang, ternyata emang udah deket ke Alas Baluran pada saat itu waktu aku mau waktu jadi pas lewat Itu udah paling pojok ya, Jawa Timur. udah. Baik pisan lewat situ, kayak kita duduk di belakang dong. Itu berarti di atas udah malam ya dia. Udah jam 2 akhirnya, dan dibawa ke Banyuwangi ke bengkel Teh Nelly, dibongkar ternyata ada yang nyangkut gitu di dalam mesinnya, jadi kita belah mesin dulu, jadi beberapa hari Jadi turun mesin di situ. di Banyuwangi. Di situ Pak soak gak sih? Dan cewek semua. Sebenarnya waktu itu aku sama Tari kita bawa motor masing-masing kan. Cuman gak bisa di step karena memang bannya juga gak ini, karena ada yang nyangkut gitu loh. Ini gak muter sih. Iya gak muter, jadi lain step pun loh. Betul. Terima kasih. Hitam biru. Buat saya sasana pensil warna. Astor ya? Itu namanya Astor. Kedemil. Gitu. Terus udah dari situ di Banyuwangi, dan akhirnya kita berempat, 3 motor berarti pada saat itu. Aku, Tari, Keke dan Teh Nelly kita ke Bali, pulang pergi. Ya itulah bareng. Gitu. Jadi kita ketemunya kayak gitu. Janjian. Ketemu di mana? Betul. Sampai sekarang masih kita jalan. Riding terjauh. Kalau untuk Tehya sendiri. Kalau sendiri mah
Kediri deh kayaknya. Sendiri banget. Satu orang sendiri. Event apa itu? Ini Kepikiran. Aduh, pengen bahasa Inggris ah, koran. gabut satu lagi tuh guys. Ke Kediri. Jadi tiap tahun tuh di Kediri ada namanya Kediri Skuter Festival. Oh, ngejar itu. Ngejar itu pada saat itu. Dan itu kan ulang tahun Kota Kediri. Tahun berapa ya waktu itu? Ada satu teman juga dari Veronica ke sana, cuma dia naik kereta. Jadi aku pergi sendiri, pulangnya bawa dia, beban banget. Siapa namanya? Namanya Duvio. Dua yang tolong ya. Jadi transfer aja bensin. Pulangnya bawa dia, perginya sendiri, pulangnya bawa dia. Boleh aku tebak nggak? Boleh. Saat ke Kediri itu belum punya anak. Ya iya. Sekarang mah mau ke dekat juga. Sekarang berarti Vespaannya rada menurun kah setelah punya Anak. Menurut ya sih pasti. Karena kan namanya ibu mah ada tanggung jawab ya. Yes. Ada yang harus dikesampingkan dulu. Ada yang prioritas. Betul, ada yang prioritas. Tapi suami aku gak ngelarang sih sebenarnya. Karena sampai sekarang aku masih aktif Vespaan, Berarti suami juga support ya? support. Malah Daud buat suami kalian. Coba ya ini. Azmun. Asmun. Apa yang tadi nonton? Apa yang dinonton? Malah kan aku ada nge-MC acara tahunan juga. Namanya Festcation, Vespan Vacation. Itu di mana? Di mana-mana. Jadi dia rolling. Muter-muter. Tur. Pernah di Bandung, pernah di Purwokerto, di Baturaden. Terus kemarin terakhir tahun lalu itu di Sukabumi. Tahun lalu itu aku udah punya anak, berarti 2 anak aku. Di bawah berarti ya? Enggak, aku sendiri. Suami aku ngizinin waktu itu. Aku sama adik aku, kita 2 Vespa. Adik aku juga kan sekarang main Vespa. Ke Sukabumi nge-MC terus pulang lah. Punya berapa Vespa sekarang? 2. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi batian kan? Dua. 2. Ini buat apa ini? Di Kemil. Asbar. Itu tadi ada RW ke sini. Itu mau 17-an latihan dulu ngegambar. Ngewarnain. Berarti sahabat. Oh iya ngewarnain. Selama kita ngobrol harus sambil ngeluarin. Harus multitasking di sini. Nah ini katanya nanti di story-nya ke KDN kalau nggak masuk barang. Asli yang Matur nuwun ka dae mah. Mana cik? Ini saya gambarnya kayak ini. Oke. Jadi beda-beda ya semuanya ya. Yang gambar Vespa ini teh. Ini mah banyak nih. Kita gambar Pak. Ini mah nanti di slot kasihnya ke KDM ya. Yang kalah berarti masuk barang. ya karena masuk barak Obama. Mau barang kuda. Nyambung sih tapi jauh. Obama. Berarti untuk kegiatan Vespaannya sekarang aktifnya apa? Seminggu sekali kah ada ngumpul di? Tiap hari sebenarnya masih pakai Vespa, nganterin anak ke sekolah. Itu motor dipakai daily. Daily motor aku yang PS itu dipakai daily. Ya, itu yang dari pertama itu teh. Iya, yang pernah dicek sama anak-anak juga. Situ nggak pernah ganti kan? Iya, pinknya ori. Kalau untuk kegiatan komunitasnya apa? Yang reguler, yang masih aktif gitu. Masih aktif. Aku punya kegiatan namanya Kartini Ride. Sebenarnya yang bikin bukan aku. Tapi maksudnya itu kalau di Bandung tuh apa namanya agak kedengar lah kalau Kartini Ride itu maksudnya mereka rame gitu kalau Iya. gini tuh. Jadi Kartini Ride itu sebenarnya yang buat pertama kali adalah Ruke Mabu. Gimana tuh? Apalagi itu komunitas. Enggak, itu nama orang. Oh nama Kang cewek. Tahu saya ibu-ibu ya. Bu sana. Ruke Bu. Mabu itu mama ibu, maksudnya mama ibu. Oh mama ibu Ruko. Ini respect. Jadi yang pertama kali bikin itu Mabu, beliau itu pecinta Vespa juga. Dulu punya komunitas juga namanya CSS, Casual Scooter Scene di Bandung. Ya. Terus dia mantan guru SMK 15 gitu apa? Lu Bandung. Mantan guru. Guru tapi dia suka Vespa juga. Betul. Beliau juga udah pernah touring dari Bandung ke Papua waktu itu buat Kalau orang gue. misi pendidikan. Waktu itu dia fungsi buku kalau nggak salah. Tapi misinya pendidikan. Maksudnya gimana tuh misi pendidikan? Jadi menyebarkan pendidikan karena beliau kan guru kan. Jadi ya ngasih buku waktu itu bantuan aku ke
Papua waktu. Pada saat mabu di Papua itu aku lagi di Bali yang sama teman-teman itu. Karena mungkin ke Papua tuh mungkin maaf di Papua kan Iya. kurang kita urus. Iya, Kurang dari merakat. dia ada misi ke sana. Nah, pada saat itu Mabu ngajak teman-teman perempuan di Bandung. Kayaknya kita seru deh ada kegiatan perempuan pepespaan. Kayaknya cocok momentumnya adalah pada saat Kartini. Karena kan perempuan banget gitu ya, perempuan banget. 21 April. April ya. Betul. Pahlawan perempuan jadi Betul. ambilnya Kartini. Betul. Sebenarnya banyak sih ya pahlawan perempuan. Cuman kan yang punya hari Kartini kan. Gak mungkin Populer Kayak dijadiin. cut nyak din right tengah gitu ya. Asa berapa masuk kata gitu ya. Dan nggak ada harinya juga kan. Gak ada. Nah, makanya kita bikin di hari Kartini itu. Kartini Raya tuh pertama kali 2018. Awalnya tuh. Pertama kali. Dan itu kayak nggak banyak, kayak cuman 30 orangan yang deket-deket aja, kenal-kenal aja. Pada awalnya tuh. Ya, yang Mabu ajakin itu. Terus 2019 juga bikin lagi. 2020-2021 kita nggak ada. Nah 2020 kan COVID ya waktu itu. Ya, Iya, rumah ya Covid. Terus 2022 mulai dari 2022 tuh Mabu kan udah mulai kayak pensiun ya. Dia kan udah nggak ngajar lagi, sekarang tinggalnya udah di Puntang. Di Puntang. Ya, Gunung Puntang ya, Puntang ya? di daerah sana. Jadi Mabu menyerahkan ke teman-teman yang masih ada di sini gitu, biar regenerasi mungkin ya. Nah, dari 2022 saya ngejalanin si apa namanya? Kartini Ride ini. 2022 sampai 2025 yang ngejalanin sih aku dan teman-teman. Banyaknya memang aku dan teman-teman gitu. Jadi udah dari 2022 aku megang Kartini Ride bareng sama teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi sampai saat ini acaranya masih berjalan. Insya Allah tahun depan juga kalau diizinkan oleh Allah. Amin. Amin. Ngapain aja tuh Kartini Raya tuh? Riding. Riding. Ya udah pasti dong. kebaya. Pakai kebaya. Dan serius? Serius. Sesuai kebaya. Serius, bisa dicek di Instagramnya Kartini Ride. Karena Mau kebaya riding. kan bisa pakai celana juga dong. Bener pakai samping. Bisa pakai celana tuh. Oh, pakai celana ya. Pakai celana lagi. Atasnya kebaya. Untuk wilayah Kota Bandung aja apa gimana tuh? Nah, kalau misalnya dulu 2018-2019 itu memang cuma Bandung aja, baru ada Bandung. Paling ada beberapa teman-teman luar kota tuh datang ke Bandung. Tapi mulai dari 2022 itu setelah Covid, ternyata minat teman-teman di kota-kota lain itu besar juga. Oh, jadi apa namanya? Ngikut juga mungkinnya dengan programnya ada itu. Dan ada sekarang itu ada beberapa kota yang menjalani Kartini Raya itu udah Bali, Surabaya, Kediri, Jogja, Solo, Bogor, Jakarta. Jadi merambah juga ke kota-kota yang lain. Tuh. Karena kita kan nggak kayak, kita bukan komunitas. Namanya juga kan luas lah ya, semua orang boleh pakai gitu. Jadi kayak oke malah seru kan. Jadi kayak punya banyak temen juga dan Jadi kayak inisiatif dari komunitas di daerah-daerah lain juga. betul. Terus sekarang kita udah nggak kayak hanya Vespa aja. Oh. Jadi kayak temen-temen perempuan lain juga yang pakai motor-motor lain bebas. Riding lah ya. Betul. Riding. Terus saya ikutan Kartini Day ini ya. Jadi nggak khusus cuma Vespa doang ya? Nggak usah. Kalau tahun lalu kebetulan aku kerjasama sama salah satu brand outdoor, ya. Kita ngebagiin tas ke taman baca, pokoknya taman baca Sekar, apa ya? Aku lupa lagi namanya. Di Bandung kita ngebagiin tas dan alat sekolah buat anak-anak di sana. Karena kan di samping riding ada sosial. ada dong. Betul, karena kan Kartini ini kan adalah pahlawan emansipasi pendidikan kan, perempuan. Jadi kita pengen nggak hanya seneng-seneng, nggak hanya happy-happy, Tapi ada tapi sharing. ada. Ya. Sosialnya. Kita harus Value ya. betul dong. Kayak begitu. Di luar kesibukan Vespanya, Teh Gia tuh sekarang ngapain? Sekarang Di luar itu, di luar kita kepinggirin misalnya Vespanya nih. Sukanya. sok ya beneran aja. Oh keren aja yang Rusia. Warpas itu. Warpas bener. Ukraina. Warpas itu. Oh iya Ukraina ini. Keren aja yang Rusia. Di luar berpespa, sekarang aku Lebih ke kayak mungkin MC atau Masih. hostnya tiap hari. Kan saya masih ada. MC masih. Dulu kan aku siaran. Siaran agak cukup lama sampai 2019 sampai nikah itu. Dulu siaran di mana? Di Paramuda Radio 93,7 FM.
dan lamanya di MGT 101,1 MGT Radio Bandung. Di situ lamanya sampai 2019 udah gak siaran. Terus punya anak, nikah punya anak. Terus menjadi ibu rumah tangga. Sempet udah gak aktif-aktif banget ya MC karena kan punya anak bayi mah susah. Terus karena suami aku punya studio tato. Terus aku diajarin buat piercing. Jadi pada saat itu aku cari duitnya piercing artis. Jadi piercing artis jadi piercer. Sampai sekarang atau? Sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Nah kalian kan tadi sebelumnya kan di radio juga nih. Betul. Di 2 radio malah gitu. Iya. Enggak 2 radio kan. Para muda dulu, baru IGM. Iya maksudnya berpengalaman. Iya. Jadi yang berbeda. Gitu. Betul. Nah sama radio sekarang ada beda atau sama aja gitu? Radio sekarang sama zaman dulu. Ya kata tadi Gia kayak fenomena baru kah atau ada baru lama orang kieu ternyata enggak nih sekarang gitu. Berubah sih, beda. Berubah banget. Kalau sekarang kan apa sok. Berubahnya apa nah? Nah, kalau dulu makan ya sosial media tuh nggak yang terlalu kayak rame. Ya. Kayak sekarang ya pada saat kesiaran. Udah ada sih kayak Instagram udah ada tapi baru foto-foto doang. Twitter udah ada. Banyak yang request lewat Twitter gitu ya zaman dulu teh. Kalau sekarang kan udah aktif banget ya sosial media tuh jadi orang teh kayaknya dengerin radio kurang ya. Ya. Kurang ya lagi kurang. Jadi sebutnya mungkin sekarang radio macet lah. Ya. Kalau udah bosan ya dengerin radio gitu. Betul. Kemarin udah macet ya? Berarti dengerinnya saat macet aja. Kaset dengerin radio. Ya ngomong. Lagi yang di mobilnya nggak ada audio Bluetooth. Gak ada. Emang masih ada orang yang nggak ada Bluetooth tadi? Saya. Masih pakai tip yang ada kabel AUX-nya itu loh. Tip. Pakai kaset AUX udah Ada sih. Terus kalau dulu teh kan nggak yang gimana teh sih sosial media teh jadi ya aku mau siarannya masih bisa pakai baju tidur. Kan dulu aku pertama siaran teh punya siaran jam tengah malam. Paginya aku siaran lagi subuh. Jadi mondok. Kalau tengah malam itu biasanya bahasanya apa kan kalau misalnya ada waktu. Enggak yang jorang-jorang kalau tengah malam. Enggak deh. Oh iya. Enggak. Masih enggak sampai sekarang. Soalnya waktu zaman dulu kan kayak ada radio zaman anan kan ada Mersize. Oh iya, tiap malam Jumat gitu. Kalau itu malam-malam tuh ngebahas apa? Kalau di radio aku dulu itu yang mana nih? Yang Para Muda. Aku punya siaran tengah malam tuh di Para Muda. Itu kan kayak awal-awal aku siaran gitu kan. Jadi kayak anak baru nih gitu kan. Itu di umur berapa sih teh? Pertamanya 19 kayaknya. Berarti enggak lama dari lulus sekolah atau pas? Enggak, jadi aku tuh kan lulus sekolah, main dulu kan. Terus siaran dulu. Aku tuh sebenarnya setelah main-main itu dimarahin sama papa. Dimarahin sama papa kayak kamu teh gitu. Jadi ya. apa kamu? Nah gitulah ya. Terus kata mama apa tuh cari kegiatan. Jadi aku ikut kelasnya di JRI. Tahu dong? JRI Public Speaking School. Kang Ari, Anun. Belajar sama Kang Ari. Terus pada saat itu ada Para Muda lagi hire nyari announcer. Terus sama Kang Ari dihubungin waktu itu produsernya Kanui. Ya, Kanui, atur nuhun. Sebelumnya aja nama teh apa atur nuhun nih. Kanui. Terus Kanui itu ngehubungin aku terus kayak, "Gi, aku ada rekomendasi kamu nih gini. Coba dong kamu siaran ala-ala gitu ya." Pada saat di telepon aku baru bangun tidur di kamar mandi. Mungkin karena di kamar mandi suaranya bagus ya. Jadi tidur di kamar mandi. Karena kalau bangun tidur langsung ke kamar mandi jadi tiduran nggak ganteng di naran misalnya. Terus kayak langsung ditelepon. Terus ya udahlah di kamar mandi pada saat itu juga gitu ya. Aku inilah kayak wawancara, interview di telepon. Ya udah kamu langsung datang aja gitu. Masya Allah banget ya itu kamar mandi. Ya, terima kasih kamar mandi. Teman-teman pengen siaran gitu ya. Ya coba telepon HRD-nya di kamar mandi. Suaranya jadi bagus nih. Menggema. Apalagi menggema di udara.
tahu. Akhirnya di Paramoda aja. Di Baramuda lumayan lah setahun dah. Apa itu segmen yang horor-horor itu? Enggak, ya itu Sorry bukan horor, apa yang jorang-jorang itu? enggak sih enggak jarak sebenarnya. Oh itu yang jorang cuma bercanda. Bercanda. Tapi rap ya rap. Aku ayo ya tadi bicara. Orang berharap diblokir KPI. Terus ya udah itu tengah malam. Terus anak baru dapat tengah malam, terus siaran lagi 1 jam di jam 5 sampai jam 6 sore. Mondok-mondok di Paramoda pada saat itu. Betul. Di Paramuda. Terus ya udah dari situ aku pengen pindah ya, maksudnya demi kehidupan yang lebih baik. Oh, capek merenya mondok di lain. Kayak gitu. Terus nyarilah aku nyari ada MGT waktu lagi hire, cuman pada saat hiring. Hiring. betul. Pada saat itu harus D3 minimal. Jadi aku kuliah deh. Kuliah Oh sempat kuliah dulu ya? dapat broadcasting di dulu namanya Politeknik Ridatama, tapi sekarang namanya Universitas Mandiri. Nama dosennya ada yang inget nggak satu? Pancep. Pancep. Guru desain. Baru iya, Anak didiknya luar biasa. beliau adalah News Anchor di TVRI. News Anchor TVRI. Jawa Makasih TVRI. Tarik. Begitu dosen aku. Jadi aku siaran dan ternyata masuk ke MGT karena statusnya adalah mahasiswa. Yang mati siaran jam berapa tuh? Di MGT waktu itu aku dapat jam 10 sampai jam 1 siang. Oke. Terus pada kudu mondok lah ya. kudu itu mah ya, bisa sambil kuliah waktu itu kan. Terus di akhir-akhir mah aku siaran prime time di jam 6 sampai jam 9 malam. Gitu. MBCN. Prime time ya. Prime time itu jam 6 sampai jam 9 malam, lebih banyak ke interview artis pada saat itu. Kayak MTV. Iya bisa. MV. Yang artis-artis yang lagi promo-promo lagu Oh. gitu. Jadi nggak ada yang kenal MTV atau sekarang? Ada. Oh emang Kamu kan maksudnya? Sarah sehat. ada MTV ini? Dut teh Sarah sehat. Masih ada gitu MTV sekarang? Udah ada ya. Nggak ada. Orang mah MG adanya. Sampai sekarang masih siaran orang nggak ya? Udah enggak. Dari 2019 aku memutuskan untuk siaran karena suami aku tidak mengizinkan. Oh, ya. Wah, Lebih ke karena kan kalau siaran teh, lebih karena Vespa. Udah kamu Vespa aja gitu. enggak kalau siaran teh kan sebenarnya mah sebentar ya siarannya mah cuma kayak 3 jam, cuman kan kadang kita teh ada acara di luar, Oh, iya. bla bla. Banyak lah kegiatan-kegiatan mendadaknya gitu. Ngeliput apa? Mas banyak kayak saya gitu-gitu, kadang keluar kota kan, kayak apa kerja sama itu. Jadi kayak bilang nggak apa-apa, kamu gak usah kerja, aku sanggup kok membiayai kamu. Wah. Ayo suami Vespa no deh nggak? Akhirnya Oh terjebak akhirnya. Coba tadi kan ngomong suami. Azmun. Bang Azman punten dijebak. Akhirnya dia juga beli, makanya punya 2 tuh, punya aku 1, punya dia 1. Ah. Karena kalau banyak-banyak ngerawatnya juga susah ya sekarang mah kena awis gitu ya. Nggak ada bobor tuh ya. Banyak. Ada apa? Oh, banyak. Jadi juga Vespa no kan? Oh iya, Dia Vespa. banyak ya pasti banyak. Enggak. Saya kayaknya. Banyak ya. Enggak. Berapa tuh enggak tuh? Tuhan segitu. Vespa juga ada teh. Pakai apa sekarang? Bohong, sepertinya tahu. Belum lumayan atuh ya. Nggak lumayan pusing. Komplit ah. Nggak riwayat aku. Nah, si warga Facebook nanya surat komplit padahal jalan. Akur. Pilih mana? Pilih mana wi? Handapna wantun kamu. Pilih mana wi gitu. Kalau sebagai influencer, Nah sebagai influencer itu sebenarnya ya aku juga terjebak ya. siapa yang jebak? Siapa? Jadi waktu itu kan COVID. Terus ya karena udah nungguin Covid ya. ya betul udah mirsing kan. Terus sepi kan karena kita kan kontak langsung nggak bisa. Terus ada satu temen aku dia punya brand gitu. Terus kayak minta di review gitu. Dulu mah belum terlalu rame kayak sekarang ya kayak review. Kayak terus kayak Apa Pak? Pada saya itu produk. skincare sih skincare. Apa nama akunnya? Oh udah ya udah sih ngaringan. Tinggal tuh kudu ditaituan ya. Skincare ada salah satu skincare ternama terkenal lah ya sekarang. Nah dia tuh ngontrak aku pada saat itu 3 bulan. Jadi aku dapat paymentnya monthly waktu itu bulanan selama 3 bulan. RDA meren ya. Iya kayak DA jatuh ya.
Dan ternyata kata dia impact-nya ada lumayan. Terus jadi dari situ teh kayak nagih ya gitu, kayak seru, simple kan sebenarnya, kayak aku bisa kerja di mana aja dan menghasilkan gitu. Aku menghasilkan, jadi kayak Yang penting mah itu ya. tanya sebenarnya. Doni Pan Gunawan. Ivan Gunawan sih. Terus ya udah dari situ mulai banyak kayak temen-temen ini. Cuman emang waktu itu sih kayak nggak ada yang matang banget sih, kayak yang ada yang barter juga mau ke ini silakan karena suka aja gitu, karena akunya juga suka ngomong gitu kan. Dan tidak spesifik harus produk motor berarti ya? Enggak. Di fashion pun juga bisa. Fashion bisa. Oh iya tuh, dari atas ke bawah motor banget. Oke, fashion nih seru nih. Gimana Teteh melihat antara Vespa sama fashion? Ya, Sekarang Vespa Sudut juga. pandangnya ya. Sekarang Vespa juga termasuk fashion gak sih? Oh, lifestyle. iya, Lifestyle ini fashion. Komonya sekarang mah yang pakai Vespa teh banyak artis ya. yes. Udah jadi fashion banget dan tak nu goreng teh si artisnya teh jadi mahal. Tapi artis itu, si artis itu beli teh buat gagayaan atau buat dia pakai. Gak ikutan lah. Ini kalau soal fashion, banyak budak Vespa teboga apa gitu, ada nggak? Banyak budak Vespa teh gimbal gitu ya. Oh enggak, Ayo dong, itu ya. Ke fashion coba. Masa misal banyak budak Udah Vespa pakai apa gitu? udah pakai dokmar misal. Ada nggak fashion Yang lebih segmented gitu. menurut Teteh? Yang menggambarkan Vespa banget. Itu Vespa banget di Bandung mah parka amernya si Beat Boys kata ya, Beat Boys. Harrington yang lebih ke karena culture-nya teh eta kan ya. British. British. Bagus lah ya. Iya, kayaknya kalau di Bandung mah lebih ke moods banget ya, karena yang besarnya juga si Beat Boy. Jadi kayaknya fashionnya di Bandung ke sana deh. Oh. di Bandung. Di Bandung. Kalau di luar kota? Di luar kota lebih ke mau sampah tuh. Karena ada genre itu ya, ada genre. Makanya bingung kalau ngomongin fashion, karena si Vespa ini tuh kan universal ya, macam-macam di dalamnya tuh. Jadi Tapi sekarang ada perkembangan teh. apa tuh? Mereka udah nggak jadi bawa sampah lagi, tapi jadi tank baja. Bana ya lobo, kayak gitu kan. Ada nggak Teh kenalan Teh? Ada. Vespa yang apa ya? Ekstrim. Oh ekstrim namanya. Disebut Karena sebenarnya yang aku tangkep, aku kenal sama teman-teman kan, kalau sering keluar kota macam-macam kan teman-temannya, ada yang ini, ada yang ini gitu, ada yang kalau di tire gitu, ada yang tinggi banget gitu, ada yang menengah, ada yang bener ke bawah. ya Ada gini, tuh ngelambelinya terus. kayak sebenarnya teh Vespa ekstrim teh kalau yang bener gitu ya, ini maaf ya kalau salah gitu ya, modifikasinya ekstrim yang merubah Vespanya menjadi tidak berbentuk seperti Vespa. Oke. Nah, kalau di Indonesia ini, di negara kita tercinta ini, Vespa ekstrim itu terkenal dengan yang bawa sampah teh ya. Anu cicing di pom bensin mau kota. Ya. Banyak enggak? Benar enggak? Kan banyak kan kayak gitu. Tigatsu ada. Ya kan, pom bensin gas yang depan itu. Sumpah, itu kerap marahin sih. Oh, mau ngelewat. Malah gitu sampai aku ada di dia. Tulisannya beli bensin buat pulang. Pulang lah. Secara ekstrim mah ekstrim sih bener. Ekstrim, benar-benar. Jauh nama sih. Ekstrim. Nah, sebenarnya mah ke yang modifikasi ekstrim. Nah, itu di Kediri ada satu komunitas namanya gue lupa. RSJ namanya. Wah, Gak usah disebutin lah kepanjangannya ya. Dia juga mereka tuh teman-teman itu tuh dia lebih ke Vespa ekstrim yang memang modifikasi jadi tank yang kayak gitu. Tapi bagus, rapi. Iya benar. Dengan rapi dan Emang ini emang mereka sukanya modifikasi seperti itu. Di Jawa Tengah juga ada ya kayak gitu. Banyak. Lu di Jawa tuh banyak yang kayak gitu-gitu. Cuman memang ada beberapa kita bisa sebut oknum gak sih gitu kan? Yang jadi saung anu mawa. teh aku lihat tuh Botol. tangkal dong. Kayak tangkal ya sana kok bonsai. jadi tempel we kaki. Beneran ada yang mau bendera segede Alaim Gambreng setinggi apa-apa itu kan, itu juga kita itu waktu itu kita pernah bikin acara kita pernah ada acara JSR yang di Lanut di Kopo. Kita tuh udah ngehimbau buat tidak datang Vespa yang seperti itu karena tidak diizinkan Pan. Tapi tetap aja ada dan memang hese sih. Lebih ke perizinan di jalannya juga kan nggak boleh ya. Gak boleh, tapi udah hese yang kayak gitu tadi larangnya. Nah itu di Indonesia aja atau di luar negara? Kayaknya di Indonesia aja deh. Oh iya. Kayaknya deh. Oh.
Karena tambal ban ku jukut ngan siapa unggul. Asli. Banduta. Kayaknya nggak tahu ya, tapi kayaknya iya deh di Indonesia. Tapi kan kadang-kadang Terlalu kreatif. kita tidak menyalahi ya. Tidak. Itu mah pilihan. Kalau misalnya di jalan juga bukan mengganggu aja keselamatan mereka juga. Yes. Kadang kan ceper yang nggak kelihatan gitu kan, ada aja yang Mobil kan bisa aja ngelibas atau gimana. tuh sebenarnya Kan bahaya kan lebih kayak gitu. betul. Tapi secara perspektif kreatif mah kreatif ya. Kreatif. Terlalu kreatif malah. Kreatif mah. Tahu. Jadi sebenarnya bagus itu buat Kenapa? daur ulang mah. Sampahnya gak dibuang. Ya, Tapi Ya gieun jadi naon. itu teh. Sukun gue di apartemen Tahu ada sih aku pernah lihat yang 3 tingkat. beneran 2 tingkat ada, atasnya bisa dipakai gitu. Biasanya mah kan di gigir ya. Ya. Emang di rumah. Gimana lu? Ada, beneran ada. Mun kawin gitu imah gedong 3 tingkat. Pas pakai dong 2 tingkat. Kepala canggung kieu. Ada. Dan biasanya ya katanya itu mah yang bawa-bawa botol minum mineral teh itu buat mereka jual gitu ya, kayak rongsok gitu buat. Untuk menyambung Betul. bensin lagi gitu ya. Tapi ya itulah seru sih kayaknya. Beda tes kalian ya pokoknya. Makanya kalau ngomongin Gimana? ngomongin fashion di Vespa teh terlalu luas. Kalau musik teh Musik kayaknya kalau Vespa mah lebih ke reggaean ya sampai sekarang ya. Kak meureun ya reggae di spesial mah kudu. aku malah mengininya apa kebayangnya Vespa itu sama Big Pop. Ada Makanya beda genre. ada Enggak. ada langsung Britpop. Kalau teteh kedengerin apa teh? Ngedengerin Musik. apa aja juga di apa aja sih aku sebenarnya ya. mah yang penting mah Enak di telinga. enak di telinga dan sedang Currently teteh yang lagi ngedengerin apa sekarang? Banyaknya gitu. Cocomelon. Udah kan. Enggak apaan. Sekarang mah beneran sih aku nggak yang update soal musik karena bener-bener isinya Spotify aku isinya lagu anak semua. Iya untuk anak ya. Kayak aku juga pujian sih belakangan ini. Spotify aku. Ya, Kamu pujian sehari roa begitu. cari nggak murotor asa di Bagi itu responnya. Aku mah tiap malam murotal terus. Masya Allah. Aku beres ini juga udah kalian ngobrol apa? sehari nggak tuh aku aduh asa lu kurang asa aduh hampa we gitu Tapi baru asa kan. aduh Anak umur berapa sekarang teh? Yang satu 5 tahun, yang satu 1 tahun setengah. namanya bagus siapa anaknya Yang 5 tahun, yang gede perempuan namanya Ceria Dunia. Ceria Dunia. Ceria Yang cewek yang 5 tahun. Iya. Yang kedua Yang cowok namanya namanya Gembira Jagaraga. ceria dan gembira. Betul. Masih jarang ya, soalnya kan sekarang tuh namanya agak ke Yunania nih. Ya, social gitu ya. Kenzo Yang S jadi X kan. Iya, itu hashtag kemana sih. Kenzo Gembira, ceria. Yang kaki itu jadi XAXQ gitu. Kini kaki. kalau kenapa tuh yang cewek nggak namanya Queen Nama ibu aku Queen. oh Queen Oke, manggil nenek dan cucu jadi Queen. Kok Benar. Queen namanya Queen. Nama ibu aku Queen. Itu apa udah masuk sekolah berarti 5 tahun? Sekolah. Sekarang anak aku lagi aktif di taekwondo. Wis. Outland Atlet. Kawasaki Teteh sama suami yang mengarahkan atau dia pengen gelut? Pengen lokalan. update saya Gelut. tinggi badan segini berat badan segini Dia tuh sebenarnya Apapun kan TK. Dari 4 tahun tuh TK kecil gitu ya. Terus aku teh masukin dia teh expo teh tari waktu itu teh. Tari tradisional ceritanya ada cewek ya gitu kan. Biar lucu gitu kan. Dianya nggak mau karena lihat ada temennya yang di taekwondo. Karena di sekolahnya ada expo taekwondo. Ngeliat temennya yang cewek. Cewek waktu itu teh. Terus pengen ikutan. Ya udah ikutan. Anak aku yang pertama ini kan rada pemalu ya. Jadi aku teh kayak nggak yakin bahwa dia teh bisa gitu loh. Taekwondo tuh. Iya. Pada akhirnya teh ikut ternyata suka dan serius. Jadi sampai sekarang Terus taekwondo. Terus. Alhamdulillah ya. Nah, sambung apa teh? hijau. Ya. Asli 5 tahun? 5 tahun. Siga orang. Sama Sapu pramuka bro. sabuk kita biasa oke tali sapat tuh
opsi atau Enggak, ini nggak diarahkan ke Vespa juga nih si anak. Ada nggak keinginan gitu? interest lah gitu ya. Iya legacy kudu diteruskeun. Ada. Belum atuh, masih jauh itu mah. Tapi dia masih bisa gini kan, maksudnya kalau naik motor dia pasti nyebut Vespa itu bukan motor. Iya ada namanya. Vespa. Enggak ada namanya. Oh, pakai Jadi nama. Vespa aku ada namanya. Jadi semua motor di rumah tuh ada namanya dan dia nyebut dan Dengan namanya. iya dan emang kalau mau sekolah tuh emang maunya pakai Vespa yang pink itu. Kayak Kayak- modelnya teh. Iya. Yang pink. Cayo. Pakainya pakai Vespa yang itu. Vespa yang pink tapi SNK biru itu. Iya. Diperjelas lagi. Pak Dedi. Padahal cek pada ditanya pemutihan gerak. Lebih baju bodas Enggak, berarti nggak diarahin sama teteh nggak diarahin. Ganti itu mah bebas. Bebas. Aku mah nggak pernah maksa anak sih kayak makanya dia mau ke taekwondo juga dia yang mau terus aku mah ngedukung aja. Meskipun lelahnya nganter kena segitu. Jadi sport mom. Tapi juga kan pasti antara kayak ngebedain. Kan sebenarnya Vespa teh motor ya. Tuh. Tapi ini buat Transmama ya Mas. Pak, benar-benar dia Motor mah ya motor gitu. iya benar. Kayak dia tahu kalau misalnya di sini mah banyak Vespa ya Bu. Kayak misalnya kita keluar kota gitu ya kemana. Di sini mah banyak Vespa ya Bu ya. Terus kalau misalnya kita kan sama-sapaan nih Vespa. Bubu kenapa nyapa itu? Kenal teman Bubu? Bukan. Gimana ya jelasinnya gitu? Solidaritas itu. Bukan. suka hormat nggak ada Vespanya kan biasa. Tapi kalau kamu mau dihormati, naiklah Vespa. Masih ada yang kayak gitu. Ujung-ujungnya hormatan kayak aku merasa dihormati banget. Bahwa Soekarno pakai Vespa gitu. Bisa jadi kan ada yang si kongo-kongo itu kan. Oh. Bisa. Kalau sebagai ibu rumah tangga teh, tantangan menurut teteh zaman sekarang? Apalagi influencer juga. Yes. Banyak sih kalau tantangan mah. Kayak Mungkin agak jaga image gitu. jaga image udah pasti. Apalagi kan ada beberapa konten aku memang Nggak seputar serok dulu. iya seputar anak, seputar lifestyle kayak hidup. Parenting juga. Enggak, aku enggak ke parenting karena parenting itu punya masing-masing Ya, hak masing-masing. Jadi enggak pernah mau kayak Caranya beda-beda ya. betul. Jadi biarkanlah orang punya parenting masing-masing gitu. Terus ya itu sekarang karena banyak parenting itu di mana-mana. Jadi kayak lebih kayak kadang kan ibu-ibu zaman sekarang mah ya kayak ini kenapa ya anak aku gini, kita searching di Google kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih antara Google apa omongan kolot gitu yang harus aku ikutin. Dilemanya di situ. Coba di situ. Jadi kayak gitulah sih zaman sekarang mah. Tapi sejauh ini mah alhamdulillah aman aja. Karena kan aku sama suami aku kita ngurus anak bareng-bareng gitu, nggak ada bantuan gitu loh dari orang tua. Jadi nggak ada intervensi lah ya. Nggak ada. Jadi kita semau kita aja membentuk anak semau kita. Jadi persona Teh Gia di media sosial yang sangat luas ini mah sebagai ibu-ibu Benar. tapi yang berpespa mungkin ya. Betul. Lebih ke situ daripada Ibu-ibu ngantar anak. ya Macan dan Tapi nggak teranak. Tapi nggak teranak sih. dengan background yang sebelumnya kan kayak penyiar gitu mah lebih undercover kali ya. Benar. Lebih kurang muncul. Iya sekarang udah enggak. Cuman kalau MC masih jadi ini sih. Ya. Terus sekarang aku juga punya komunitas ibu-ibu. Nah, apa tuh? Nah, apa tuh? Baru nih komunitas ibu-ibu. Komunitas ibu-ibu namanya Ibu Berwisata. Apa gitu? Di luar Vespa ini tadi. Di luar. Jadi ada foundernya namanya namanya Ibu Rani. Orang Tasik dia Tasik. Tasik Jauhnya. nyerambah deh ya. Jauh-jauh. Jadi Bogor. Jayapura. Ya Tasik. Ibu Rani dia yang bikin Ibu Berwisata dan aku diajakin. Kita Ibu Berwisata ini ada timnya, ada tim privilege-nya. Jadi di dalamnya kita yang ngurus lah gitu. Karena kan kita anggotanya seluruh Indonesia. Jadi isinya ibu-ibu yang suka wisata. Ngapain aja tuh kegiatannya si ibu wisata? Wisata dong. Kita kasih teman-teman atau ibu-ibu lain yang di luar kita referensi. Oh ya, kebayang. Referensi hotel, wisata. Kabar gini. Oh enggak. Enggak. Biasanya naik Tolero.
kita lebih ke kayak ngasih referensi soal wisata, lebih ke wisata. Wisata kan luas ya. Kuliner pun wisata, betul gak sih? Makanya ada wisata kuliner. Jadi kita lebih kayak ngasih referensi hotel, tempat wisata, atraksi, terus apa-apa yang relatable sama ibu-ibu. Ya, kan ibu-ibu yang biasanya memikirkan semuanya dibanding bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tahu bayarnya, gitu kan? Gak bisa gitu. Bayar kan perungnya. Ya gitu kan. Jadi kayak kita yang biasanya mempersiapkan semuanya gitu. Jadi butuh banyak referensi. Nah kita membantu ibu-ibu itu untuk itu. So, kita juga punya platform Instagram, ada web juga. Apa tuh Instagram? Sampai web ya? Ada web. Instagramnya Ibu Berwisata. Ada Travel Mom Indonesia juga. Travel Mom itu komunitasnya, wadahnya. Dan ada kita juga sekarang lagi meramah ke menjual paket-paket gitu, paket-paket wisata yang bisa kalian beli di wisata bareng wisata bareng Ibu Berwisata. Oh, buat teman-teman yang udah ibu-ibu dan Gak harus ibu-ibu, iya boleh, yang penting perempuan. Yang punya anak juga ya di sini. Iya. Yang nggak mau punya anak juga nggak apa-apa sih. Bareng ibu-ibu culture. Jadi lebih ke sih kerasa kalau misalnya pengen liburan ke kota mana, kemana ya tempat yang bagus. Nah itu mungkinnya bisa dilihat ke Ibu Wisata itu ya. Bisa join sekarang, boleh dicek di Instagramnya Ibu Berwisata karena kita bakal ada pembukaan batch baru buat anggota. Benefitnya banyak banget kalau misalnya ikutan Ibu Berwisata karena kita banyak kerja sama brand-brand kayak KAI kita kerja sama, AirAsia kita kerja sama. Bisa dapat diskon loh tidak ya? Bisa, kita juga ada grupnya kan, ada grupnya di situ kita kita kerja sama banyak hotel seluruh Indonesia. Jadi ibu-ibu bisa beli hotel dengan harga murah juga di dalam internal kita. Langsung aja ke Ibu Berwisata. Ibu Berwisata. Yap. Ibu-ibu. Nanti tantingin aja nih sama timnya. editor. Ibu Berwisata. Nah selama kayak perjalanan kayak gitu. Tapi Teteh pernah gak sih kayak misalnya jalan touring tuh bawa anak gitu? Pernah. Ceria, sebelum punya anak 2 ya. Ceria itu pertama kali turun umur 8 bulan. 8 bulan? Ke Jogja. Ke Jogja. Pakai motor. Serius? Sama suami atau sama suami? Sama suami dong. Sama suami. Yang itu kan suami atau anak? Suami. Teteh ya temannya. Malah suami yang di tengah kata anaknya yang di tengah. Jadi mandiri. 8 bulan. Itu ke Jogja. Iya. Dan itu Kepatihan tapi atau Sunda. Itu selama perjalanan ada maksudnya Kak kalau bawa anak kan maksudnya kita bukan ngurusin cuma motor doang. Ngurusin anak termasuk. Karena kan kalau selama perjalanannya itu bukan cuma soal anak kompol doang atau pengen makan atau apa kan? Kan yang lain-lain ada kan? Iya. Maksudnya ada pengalaman lain gak sih selain yang kayak gitu-gitu? Sebenarnya agak ekstrim ya membawa anak di bawah umur. Tadi ekspresi kita pas ke Jogja. Mau bagi 8 bulan. Ini akan menjadi pro dan kontra ya, karena kan ya itu balik lagi masing-masing pilihan masing-masing, itu tidak bisa menyalahkan juga kan. Ada juga yang kayak bayi banget dibawa mudik gitu kan sampai kenapa-napa. Pada saat itu kenapa aku memilih umur 8 bulan? Karena waktu udah bisa duduk kan, terus udah bisa makan. Jadi targetnya adalah bisa makan, biar enggak menyusu terus kan gitu. Terus waktu itu aku sudah berkomitmen sama suami aku, kalau misalnya kita kan ke Jogja sekitar bisa sampai 10 jam lah ya, 10 jam lebih gitu ya. Paling ekstrim lah ya. Ya kalau cepat. Terus aku sama suami udah bilang kita akan berhenti setiap hampir 2 jam sekali. Jadi kita tetap berhenti di tiap kota setiap 2 jam sekali. Biar apa? Biar anak juga bisa istirahat, bisa jalan-jalan dulu, bisa berbahan dulu. Jadi Bahasanya ngareng hafal lah. ya ngareng bener ya bahasa Inggris ya Mbak. Cuman maksudnya water break selama itu kan jadi kayak maju 2 jam berhenti, 2 jam berhenti. Jadi lama weh. Total berapa berarti waktu itu ke Jogja? 14. 14 jam lebih deh, kayaknya hampir 16. Aku ikut soalnya. Iya. Aku ikut soalnya. Emang iya. Di tepung. Di jeruk tepung ya kamu ya? Jadi busi. Ada lagi teh selain ke Jogja? Terus Ceria udah pernah ke Pangandaran, ke Jogja lagi. Ke Jogja ada beberapa kali sih naik motor. Keluarga atau sama yang lain teman-teman ramean? Kalau bawa anak selama ini selalu memutuskan kita pergi duluan sendiri, bertiga gitu.
Aku, suami aku dan Ceria. Waktu itu kan belum ada adanya ya. Duluan berarti nanti di sana mah ketemu sama siapa? Bareng biar enggak mungkin Mengganggu yang lain ya, juga. Lambat ya. Karena kan beda-beda ya. Kayak baru udah masuk ada kata kayak gini ada ternyata ini sih bareng. Kayak gitu. Jadi kayak aku lebih pengen sok we kalian duluan atau ya aku berangkat duluan. Sana. Nanti kita ketemu gitu. Paling Lebih enak gitu ya. ya. Kalau terjemahin jadi Makanya nunggu. Uma dari dulu lebih suka naik motor sendiri. Oh. Karena lebih gak bergantung orang dan akunya juga gak ganggu orang dengan kebiasaan-kebiasaan aku gitu kan. Aku suka jajan jadi kayak setik-setik eureun, itu ada makan apa makan dulu gitu kan. Mau aja. Kan ada karakternya. Ayo gas we terus main gacang. Ada yang belum 5 menit udah berhenti lagi gitu kan. Ada jadi kayak beda-beda kan. Terus kayak kadang ayo kita berhenti, siapa yang mau ke toilet? Ke toilet. Tapi saya tente, tinggal jalan hayang ke toilet kan. Ayo gitu. Karakternya beda-beda. Beda-beda. Jadi kayak daripada kita harus menyesuaikan ini, jadi ya udahlah gitu. Jalan we ya. Jalan aja. Kalau dia sebagai Vespa, dia sebagai Vespaholic pecinta Vespa, dan dia sebagai mamah, Mama. beda atau sama atau Jelas beda ya. Jelas beda. Beda dong. Kalau misalnya sebagai teteh-teteh Vespa, teteh-teteh Vespa mah ya agak lebih bebas gitu ya, bebas gitu ya. Dikenalnya deh sama teman-teman kayak lebih bebas, lebih hihi kayak wah gitu ya. Kalau di rumah ya tetap menjaga image sebagai ibu gitu ya, karena kan ibu jadi contoh ya buat anak. Tuh. pernah bawa anak ke komunitas? Sering dong. Gimana itu cara switchnya? Ke ceria gitu nangkril Sering, ceria tuh paling sering diajak ini karena kan kalau ceria waktu itu anaknya satu kan, jadi kayak dia lebih banyak ketemu sama teman-teman aku kan, terus anaknya anteng jadi ya udah gitu. Dek, chill Anteng, gas. anteng. Sumburan teh gas. Gas. Teman-teman komunitas juga ada yang bawa anak juga mungkin. Kalau di Veronica rata-rata kita udah pada punya anak, jadi sekarang sama karena cewek makan ya. Nggak akan gitu-gitu aja. Beda kalau sama cowok punya komunitas. Maksudnya apa nih? Jadi lebih ke kid tongkrongan tuh kids friendly lah. Betul, sekarang mah jadi pada bawa anak gitu kayak nggak apa-apa sok bawa aja. Tapi yang penting kita ketemu kayak. Tempatnya juga dipilih yang Betul. bisa anak-anak bisa lari-larian atau ground kali ya ini. Betul. Luar biasa Asli. Koknya anaknya. nggak ada berat. Soalnya kebayang juga seorang ibu terus Pak juga. Ya. Yang sering sekolah juga pakai Vespa. Pakai Vespa. Berarti daily ya? Daily. Ada nggak sih teh ibu-ibu yang aku pengen ikut ke Vespaan? Ada. Temen sekolah tapi. Kebetulan di sekolah ceria ada yang temen aku memotoran juga sih. Oh jadi emang dibarengin gitu. Barengin. Legacy. Iya sih. Maksudnya teman-teman aku tuh milih sekolah yang gak hanya cocok buat anak tapi buat ibunya juga. Karena itu yang kadang sulit, bener kan? Karena ibu-ibu juga Jangan nanya ke aku dan aku belum. Pongki obrolan. kadang ibu-ibu teh juga harus menyesuaikan di sekolah teh gitu, nggak bisa ya kayak oke nih lingkungannya bagus buat anak tapi tidak bagus buat Orang ibunya tuanya. gitu. Jadi kayak semuanya disesuaikan. Betul. Itu paling utama. Betul. Wah kenyamanan jadinya ya. Betul. Enakeun. Mungkin Apa sok? untuk sekarang kan Tegianya mah fokusnya di ibu influencer dan menjadi ibu. Iya, dan jadi piercing artis masih. Ya. Oh iya. Oh iya itu piercing artis. Studionya di mana teh? Studionya? Di Jalan Bawah Batu nomor 197. Buat teman-teman yang Depan Hisbi. piercing, Hisbi, ini. boleh langsung aja ke Imagine Tato Imagine Parlor. Tato Parlor. Ada tato juga suami Bisa aku yang juga. Aku juga mau boleh. di temu. Harga temen apa harga biasa? Harga KDM mah. Lumayan ada yang teh. Kan efisiensi. Jadi mungkin 40% bisa sampai kurang. Pengen nih ditato. Terus saya kalau ingin deh ke apa? Menurut Teteh cewek-cewek sekarang kan kata Teteh dulu mah jarang, sekarang udah mungkin Iya. lebih banyak. Apa sih yang biasanya menghalangi cewek-cewek ingin bervespa? Menghalangi. Iya kan. Jadi hambatan. Oh. Sebenarnya mana bisa loh. Ya. Kan? Budget kayaknya. Tapi kan itu mah tahun sekarang.
Foto merek ya. Kak, sekarang aku lebih ke apa ya? Kayaknya udah nggak ada penghalang deh ya. Apalagi sekarang kayak lebih mudah untuk menjadi aksis di scene ini ya, karena ada sosial media kayak sekarang mah upload OOTD bari aya Vespa di tukang FYP gitu. HP-nya disimpan dulu gitu ya. Tinggal ke ya. Jadi kalau sekarang mah mungkin lebih ke apa ya? Berarti kalau untuk Vespa itu atau skuteris ya mungkin yang jauh. Bisa. Gaya hidup. Atau lebih ke apa ya namanya ya? Kalau FOMO nggak bisa disebut FOMO ya, karena dari dulu juga emang udah ada. Cuma sekarang semakin banyak. Semakin banyak. Jadi mungkin kalau sekarang lebih ke gaya hidup. Gaya hidup sih bener. Gaya hidup jadi. Bener. Bisa jadi gaya hidup, bisa jadi cari eksistensi. Itu biasanya, tapi kalau biasanya kayak Akang Halilintar gitu ya nyimpen kan malah mungkin dipakai kesehatan tahun 50-an oke. Dia kolektor kan? Oh ya, jadi yang jadi kolektor juga ada. Banyak. Banyak yang jadi kolektor tapi motornya cuma disimpan doang dipakai enggak. Kan kolektor judul lagi. Tapi kalau si motor ya. Mending Kak adikeun gitu. Kalau selama ini nih, cewek-cewek yang teteh kenal Vespaan itu biasanya emang karena dia suka sama scene Vespanya atau ikut suami? Ada yang dari orang tua, banyak sih yang dari orang tua, banyak yang dari orang tua. Ada yang karena memang suka aja. Ada banyak juga yang kayak tadinya pacaran sama anak Vespa, putus, terus keterusan main Vespa. Ke bawah lah ya. Sama mantannya terus aku. Ayo itu udah. Tadi maaf kalau saya nanya kayak gitu. Terakhir Teteh udah sejam juga nih ngobrol. Terakhir pesan-pesan Teteh untuk para wanita di sana yang mungkin pengen ikut Vespaan atau gini lah. Enggak lah. Pengen berekspresi nggak harus hanya Vespa ya. Pengen berekspresi tapi banyak cara lain kan. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman cewek-cewek di luar sana? Oke, buat teman-teman khususnya cewek ya. Kalau udah kayak aku ya ingin jadi ibu gitu, jangan pernah ngerasa udah jadi ibu tuh kita teh nggak punya kehidupan. Karena banyak ibu yang jadi baby blues, berkecil hati kadang ngerasa kayak udah jadi ibu suami aku bisa main, aku nggak bisa. Sebenarnya bisa, tapi dengan orang yang tepat. Betul. Jadi sebelum menikah pilihlah suami yang tepat. Pilihlah suami yang tepat. Gitu. Nggak sih, maksudnya kita lebih ke komunikasi aja sama suami gitu, bahwa sebelum aku menikah dengan kamu, aku seperti ini. Aku pengen. Benar. Jadi tolong jangan rubah aku dari sisi manapun. Aku akan merubah diriku sebagaimana tempatnya tanpa harus disuruh gitu loh. Jadi kayak. Tapi kan ninggalin kewajiban dia sebagai peran ibu. Betul. Jadi tetap jadi diri kamu sendiri, jangan berubah dan ya itu jaga komunikasi. Dengan pasangan. Dengan siapapun. Dengan siapapun. Sampai mana nih warnanya? Sampai beres tuh. Iya, pak pertama nata bendera Ukraina. Ngewarnain Ukraina kan lagi nggak baik ya di sana. Tapi di kamera tuh Crusade Palestine. Free Palestine buat semuanya jadi lumayan. Liang. Teteh yang mana yang tadi? Nah iya mah federasi. Si gradasinya bukan budak sih. Budak. Enggak apa diajak. Emang ngaruh ya mun geus boga budak? Dipunten ini. Oh, dipunten. Dengarnya kan jadi Kokomelon juga ngaruh. Oke. Tinggal gradasi dah Kokomelon. FYP apa teh? Hah? FYP. Kokomelon. Tips parenting. Apa? Oh iya sama sih. Dihukum kali. Ada ngewarnain Ukraina. Di Ukraina kan lagi ada perang, lagi nggak berwarna aja di sana. Wah, bisa nyambung. Aku penjajahan di atas dunia. Tapi kan Iran oke kan diserang. Free Palestine, free Ukraine, free Papua. Oh kayaknya cukup aja udah sejam juga. Terakhir mungkin media sosial Teteh. Boleh di-share? Media sosial boleh ditulis di sini aja, editor tolong kerja ya. Bisa terus apa tadi deh? Semua usahanya, ibu berwisata kegiatannya. Oke, Instagram aku di @g.nadiazakimp. Terus TikToknya ada @giamoran. Terus kalau mau main bikin tato, bikin piercing boleh ke @imagine tato parlor.
Terus yang tadi mau ibu-ibu nih mau nggak stres ya, nggak stres, boleh gabung ke Ibu Berwisata di @Ibu Berwisata. Di situ kita lagi open batch jadi bisa ikutan. Sama yang terakhir yang perpestaannya. Ya ada Ladies Good Panorama mah nggak usah di ini ya karena nggak boleh gabung. Oh, kayak tahu ya. Ini deh Ibu Kartini. Oh ya ada Kartini Rai. Itu umum ya kalau Kartini Rai. Umum. Jadi itu siapapun boleh ikut ya. Boleh Gak harus dong. Vespa doang kan. Boleh cowok juga boleh tapi Tapi pakai kebaya. tapi pakai kemben ya. Pakai kemben. Ya boleh sih, bapak Tapi boleh. disanggul itu juga. Tapi nanti di tag di ibu kan. Mau nggak? Oke deh kalau gitu terima kasih buat Gia. Sama-sama. Terima kasih. Sangat bergerak lagi, sukses dan lancar terus. Thank you. Semua Usaha juga di rumah, thank you udah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya dengan bintang tamu yang keren.